suluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bermuajahah untuk mencoba menggali, mencari, menemukan dan mengambil manfaat dari kajian sirah. Pagi ini temanya sudah memasuki mulai kritisisme yang dikembangkan risalah terhadap tradisi lama. Benturan mulai, baik sifatnya verbal maupun non-verbal. Reaksi juga sudah mulai, baik reaksi yang langsung maupun tidak. Nah, seperti apa? Karena boleh jadi di dalam keseharian apa yang dilakukan para tokoh ini mewakili sebagian orang yang masih bertahan dengan itu. Bertahan pada akidah lama untuk menjaga validasi nama. Terkadang kita tidak mau berubah karena tidak mau nama kita kalah oleh yang lain. Popularitas, terkenal, masyhur, atau bahkan status. Banyak orang religion si eta gitu. Terkadang itu muncul. Dan itu bagian dari penyakit hati sebetulnya. Hilang nanti pada dirinya aslama. Hilanglah mutmainnah, ya. Nafsul mutmainnah pun hilang. Padahal itu yang kita cari. Seperti apa? Mari kita lihat. Pada pembahasan yang lalu sudah dipaparkan mengenai 5 materi yang Rasulullah SAW sampaikan di hadapan Abu Talib, ya. Jadi ada Abu Talib, ada Abu Lahab. Nah, 5 materi itu salah satu yang terpenting adalah pernyataan beliau, inni rasulullahi ilaikum khassah, ya. Bahwa aku ini Rasul Allah untuk kalian, para bapak, paman-paman, secara khusus kepada mereka kerabat beliau. Secara umum linnasi kafah, untuk seluruh manusia. Nah, saat itulah muncul reaksi. Kalau Abu Lahab reaksinya negatif, negatifnya negatif yang keras gitu. Kalau Abu Talib ada nuansa empati tetapi belum tentu menerima. Nah, seperti apa? Kita lihat. Faqala Abu Talib, berkatalah di sini Abu Talib, ma ahabba ilaina muawinatak, bahwa sebetulnya kami ingin muawanah, ingin memberimu bantuan. Coba ya. Dia mau besok apa? Ulangi ya. Ma ahabba ilaina muawanatak. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada spirit untuk muawanah, memberi bantuan, memberi pertolongan. Tinggi, Pak? Feedback ke sana. Oh, feedback ya, pendek. Itu digeser. Baik, jadi di satu sisi
Abu Talib merasa bahwa ma'ahabba ilaina mu'awanatak, ada keinginan, ada rasa suka, ada rasa peduli untuk memberikan muawanah kepada Rasulullah SAW. Begitu pula akbalana linasyihatik, nasihat pun secara umum diterima, ya. Nasihat pun secara umum diterima. Bahkan ada kalimat asyadda tasdiqina li haditsik. Hadis menggambarkan di sini ucapan perkataan beliau, berarti kontennya termasuk, ya. Jadi dia bilang asyadda tasdiqina, kami yakin sih kata-katamu itu benar gitu. Setidaknya tidak 3 ungkapan ini, ya. Ingin muawanah, memberikan bantuan, pertolongan kepada beliau secara pribadi Abu Talib, ya. Kemudian akbalna, menerima nasihat, dan yang ketiga ini tasdik, meyakini bahwa nasihat beliau atau konten dari apa yang beliau sampaikan itu bagus gitu, diyakini. Masalahnya adalah apakah 3 gambaran itu otomatis kemudian menerima apa yang beliau sampaikan secara keseluruhan? Ternyata tidak. Di sini ada ungkapan aku ini innama ana ahaduhum, Muhammad, wahai anak saudaraku, saya ini hanya satu dari mereka. Tidak otomatis mengiyakan apa yang mereka mau. Ungkapan ini menunjuk pada kelemahan diri. Saya nggak bisa memaksa mereka untuk mengimani, meyakini sebagaimana yang aku mau. Itu kalimatnya. Jadi ya sudah, kita lihat bagaimana mereka. Namun ada penegasan yang menunjukkan bahwa ada melanjutkan kalimat muawanah tadi, ya, keinginan memberikan bantuan, yakni udah gini aja, famdi lima umir tabih, lanjutkan saja apa yang kamu sampaikan. Kalimat ini setidaknya memberi angin segar, memberi dorongan pada diri Rasulullah SAW bahwa selama kamu yakin, sudah, lanjutkan, famdi lima umir tabi, sampaikan, terangkan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Wallahi, demi Allah, la azalu akhutuka wamna'uk. Kalimat ini menunjukkan la azal, aku tidak akan pernah berhenti, aku tidak akan pernah putus untuk memberimu akhutuk wamna'uk, perlindungan, pembelaan kepada beliau. Ini kalimat ini, Pak. Kalimat la azalu akhutuka wamna'uk, satu tanda kutip, ya, mantra, satu frasa yang membuat beliau semakin yakin bahwa tidak sendirian. Terlepas dari Abu Talib tidak bersahadat artinya, ya. Kemudian beliau kalimat apa yang menunjukkan penolakan secara akidah, ini yang terakhir. Tapi ada tapinya ternyata. Kalau kalimat pertama siap membela, siap menjadi benteng, siap memberikan proteksi, perlindungan, tapi di sisi lain Abu Talib tidak ingin masuk. Lewat pernyataan anna nafsi la tutawi'uni ala firaq dini Abdul Muttalib. Jadi kalimat ala firaq, gak mungkin saya lepas, berpisah atau meninggalkan agama Abdul Muttalib. Jadi membela si siap. Semacam ada orang yang mengatakan, kalau saya itu ditunjuk jadi pengurus, kayaknya enggak deh Pak, saya maaf ya nggak bisa struktur pengurus, tapi kalau bantu siap. Nah, semacam gitu, Pak. Saya tidak mau jadi struktur,
tidak mau terlibat di dalam organisasinya, tapi kalau dibantu siap, semacam gitu kan, sama ya ungkapannya. Nah, apakah pernyataan ini sebatas sesuatu yang nilainya kosong? Tidak. Inilah pernyataan-pernyataan yang dianalisis, yang ditelaah oleh para pakar syirah. Nah, kita akan dalami ya. Sebelum ke sana, bagaimana dengan pernyataan Abu Lahab? Terbalik, Pak. Faqala Abu Lahab, berkatalah Abu Lahab. Ini respon pertama yang negatif, masih datar ya, dibanding nanti pada pembahasan berikutnya responnya yang lebih keras. Abu Lahab berkata, hadihi wallahi as-saw'ah, wallahi hadihi as-saw'ah, demi Allah wahai Bani Hashim, gitu. Ini buruk ini. Hadihi as-saw'ah, ini kabar buruk bagi kita. Khudu ala yaday qabla an ya'khudha ghairakum. Ayo, hentikan dia, ambil tindakan ke dia ini. Ingatkan dia sebelum orang lain bertindak kepada dia. Sebuah kata-kata yang menunjukkan ada ketidaksetujuan, ada ketidaksepakatan. Sementara Bapak Ibu masih ingat, Abu Lahab sangat suka, senang, gembira saat beliau lahir kan. Jadi ketika beliau lahir, responnya luar biasa, positif gitu ya. Auranya aura positif, gembira sekali sampai membebaskan Saubah, budaknya itu. Bahkan menyusui, ya. Diminta untuk menyusui Rasul. Tapi ketika ajakan itu untuk meninggalkan akidah yang lama, menerima akidah yang baru bernama Tauhid, dia bilang hadihis sau'ah, ini buruk ini. Padahal yang disampaikan itu kan risalah, Pak. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Dan itu ajaran para nabi. Dia tidak terima. Wallahi hadihis sau'ah, ini buruk sekali dampaknya buat kita Bani Hashim gitu. Maka dia meminta setiap orang yang hadir pada waktu itu, berarti di dalamnya ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Abbas, ada Haris bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Yang nanti masuk Islam itu Abbas, Hamzah itu masuk Islam ya. Nah, mereka hadir itu tapi diam. Yang vokal Abu Lahab tadi. Maka nanti Bapak Ibu, saat ada pemboikotan terhadap Rasulullah SAW khususnya dan umat waktu itu termasuk Bani Hashim, yang justru ikut mendukung supaya boikot dari kalangan Bani Hashim ya cuma satu, Abu Lahab saja. Padahal dia bagian dari Bani Hashim, tapi dia justru membela Quraisyin, membela Darun Nadwa, tokoh-tokoh Quraisy supaya melakukan pemboikotan itu nantinya Abu Lahab. Baik Bapak Ibu, apa kemudian respon Abu Talib mendengar kakaknya seperti itu? Lagi-lagi diulang. Kalau tadi pernyataannya kepada Rasulullah SAW, kalau ini kepada semua. Wallahi demi Allah lanamna'annahu ma yaqbaqina. Kami tidak akan pernah berhenti melindunginya ma baqina sampai akhir hidupku. Kalimat ma baqina menunjukkan komitmen yang tinggi. Sampai usiaku mati selesai, aku tidak akan benar berhenti. Ini sebuah janji yang dibuktikan, Pak. Jadi Abu Talib membuktikan ucapan itu sampai beliau wafat, tetap memberikan perlindungan. Dan nanti salah satu yang dramatis sekaligus emosional menggugah kita adalah betapa kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah SAW ketika jadi Nabi. Waktu pemboikotan tadi itu totalitas, Pak. Bahkan tempat tidurnya pun diminta untuk beliau. Seluruh Bani Hashim
diminta jaga Muhammad, jaga anak saudaraku. Artinya jangankan terbunuh, terluka pun dia tidak terima gitu. Ini kan sebuah kecintaan yang Masya Allah. Tapi tadi itu sayangnya tidak bersahadat. Nah, kondisi inilah yang nanti pada hadis lain membuat beliau sedikit memaksa kepada beliau, tolong paman, sahadatlah, sahadatlah. Jadi kecintaan Abu Talib kepada beliau membuat beliau pun totalitas mencintai, tapi ada batas bernama ketidakmampuan memberi hidayah. Ini yang sulit, Pak. Paman ishad, bersahadatlah supaya aku jadi saksi nanti di akhirat. Tetap tadi kan, tidak, aku tidak mungkin meninggalkan nenek moyangmu agama Abdul Muthalib. Inilah yang saya sebut bertahan dengan akidah lama tadi, tidak mau diubah. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan ulas mengenai definisi taklid ya, seperti apa, karena nyambung ini nanti tentang konsep tentang ketidakterimaan atau ketidakmauan mengikuti akidah tauhid itu terus nyambung ya, panjang sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ungkapan la azalu akhutuka wamna'uk itu menggambarkan bahwa Abu Talib memperlihatkan cinta, memperlihatkan loyalitas, memperlihatkan perlindungan yang maksimal. Orang yang Islam saja belum tentu, Pak. Ini mati-matian memberikan cintanya, memberikan loyalitasnya, memberikan perlindungannya. Bahkan dirinya pun sedemikian rupa. Tetapi ada tragedi spiritual tadi, ya, yakni Abu Talib tidak mau mengikuti akidah beliau. Inilah Pak, sampai Rasulullah SAW mirip seperti Nuh alaihissalam kepada anaknya. Meskipun cinta luar biasa kepada anaknya, lalu mengatakan irkam ma'ana wahai anakku, masuklah ke dalam perahu supaya selamat, tetap tidak bisa. Maka saya katakan kemarin, tidak ada hak privilege agama. Di sini Bapak Ibu sesuatu yang mahal sekali ya. Nah, diakhiri ungkapan yang di bawah ini yang menggambarkan bertahan dengan akidah lama. Anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muthalib. Tapi maaf ya anak saudaraku, saya nggak sanggup meninggalkan agama Abdul Muthalib. Udahlah masing-masing aja lah ya. Tapi saya tetap siap membantu terus gitu loh. Baik, apa nih nilainya buat kita? Sekarang saya kutip dulu penjelasan kutipan dari beberapa ulama syirah. Ramadan Al-Buti saya kutip ya. Kesimpulannya beliau menyebut iman emosional tanpa ketundukan total. Imannya emosional, tapi tidak tunduk total, artinya masih ada skat-skat yang kosong, yang terhalangi. Abu Talib yakin tadi kan dengan kejujuran Rasulullah SAW, bahkan tadi siap mencintai, siap membela, bahkan siap mengorbankan posisi sosial. Sepanjang Abu Talib membela beliau, udah bentrok terus, konflik pendapat, bahkan saling mengancam dengan Abu Jahal dan sebagainya, terus Abu Talib alami. Itu totalitas berarti, tetapi tak mampu memutus psikologisnya terhadap tradisi nenek moyang. Nah ini yang berat, loyalitas psikologis kepada tradisi nenek moyang. Soalnya dari dulu begini, gimana ya, kalau bahasa kita kan gitu, rasanya aduh takut kualat dan seterusnya. Memutus loyalitas psikologis terhadap tradisi nenek moyang bagi sebagian orang hari ini tetap susah, tetap berat Pak. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada istilah-istilah kampung adat.
Karena masih ada kan sebutan itu. Tetapi oke lah kita menghormati apa namanya local wisdom, ya, kearifan lokal. Tapi kesan yang muncul adalah tidak menerima tauhid sesungguhnya. Gitu. Jadi jangan kaget kalau masih berlaku. Oke, secara sosiologi oke lah kita hargai itu ya, karena kita juga tidak bisa memaksa. Tapi kalau kita kaitkan dengan konsep yang tadi, itu menunjukkan bahwa tidak sedikit orang sulit memutus loyalitas psikologisnya terhadap tradisi lama. Di sisi lain, para ibu bapak, hari ini sedang dimunculkan lagi, jadi kalau bapak ibu buka Facebook, mungkin akan sering menemukan akun-akun yang berkaitan dengan mempertahankan agama Kapitayan. Agama Kapitayan itu katanya agama asli Nusantara, yang sebetulnya animis dinamis, tapi mereka tidak terima. Jadi istilah Semar, jadi orang sedang dimunculkan itu adalah Semar. Ada Semar Mesem, ada Semar Mendem, ada Semar apa lagi Bu? Itu tujuannya ini sebetulnya loyalitas psikologis terhadap tradisi, enggan diputus, itu intinya ya. Maka masalah terbesar manusia seringnya bukan kurangnya bukti, tapi ketidakmampuan melepaskan identitas lama. Ini yang sulit, Pak. Kurang bukti apa coba? Sudah banyak kan Islam memberikan kepada Quran begini, lewat Quran, lewat hadis sudah cukup, sangat berlimpah sebetulnya. Tapi sulit, sebagian orang sulit. Jadi berdasarkan kepada yang dilakukan Abu Talib, itu pelajaran buat kita. Cinta kepada kebenaran tidak selalu berarti menerima kebenaran itu. Memang benar sih, tapi ya enggak gitu. Itu ungkapan yang menggambarkan dia mengakui ya memang benar sih, tapi enggak soalnya. Banyak Pak. Misalnya nih, seorang pendeta anaknya masuk Islam. Kemudian uniknya anak yang mau masuk Islam ini udah dewasa ya, ya 25-an. Dia konsultasi dulu, ngobrol dulu dengan bapaknya yang pendeta. Apa jawabannya? Kata bapaknya, kamu mau masuk Islam? Iya Pak. Oh ya, oke, bagus itu. Jadi tidak negatif responnya, tidak kurang ajar, enggak, justru mendukung. Nah, karena mendukung dijelaskan Islam itu ajaran yang begini. Anak muda nyeletuk, kalau memang papa yakin Islam itu benar, Islam itu baik begini, kenapa papa udah nggak ikut aja masuk Islam? Kamu tahu papamu dapat perpuluhan tiap bulan? Nanti kalau keluar dari itu hilang perpuluhannya. Berarti motifnya apa? Jadi enggan memutus loyalitas dengan akidah yang lama karena pertimbangan materi. Itu contoh kecil ya, contoh kecil. Jadi cinta kepada kebenaran tidak selalu berarti menerima kebenaran itu. Nah, inilah Bapak Ibu, makanya orang muslim pun kalau memiliki 8 cinta berlebihan kepada Allah dan Rasul itu berbahaya sekali. Sebab nanti loyalitasnya tidak total ya. Yang pertama tentang pandangan Syekh Ramadan Al-Buti. Yang kedua, Syekh Munir Al-Ghadban. Tema sentralnya mengenai kasus ini temanya adalah benturan antara iman dan struktur sosial. Jadi pendekatannya sosiologis ya. Ada iman tapi berbenturan satu sisi. Nah, masyarakat Quraisy, kata beliau, agama itu bukan sekedar keyakinan, tapi juga simbol kehormatan kabilah, kesinambungan leluhur, dan identitas kolektif. Identitas kolektif inilah yang nanti melahirkan namanya hamiyatan jahiliyah, kebanggaan jahiliyah. Membanggakan turunannya, membanggakan hereditasnya, membanggakan siapa bapaknya, terus ke atas gitu. Apakah hari ini orang yang membanggakan orang tuanya sudah hilang?
Enggak, masih ada kan? Bangga tapi tidak mengikuti kehebatan orang tuanya. Orang tuanya hebat, tapi tidak diikuti. Makanya Imam Ali sempat berkata begini, pemuda sejati itu bukanlah pemuda yang membanggakan, lihatlah orang tuaku. Tidak. Tetapi membanggakan, lihatlah apa yang aku lakukan. Hari ini masih terus saja menyebut-nyebut bapaknya, tapi dia nggak mengikuti kehebatan bapaknya. Ya buat apa? Nah Islam tidak begitu. Ya harus memuliakan orang tua, oke. Tapi ikuti kehebatan dia, ikuti kemuliaannya, ikuti prestasinya dan seterusnya. Itu hal yang ideal mestinya. Nah kembali ke sini para bapak. Jadi ketika seseorang meninggalkan agama nenek moyang dalam pandangan Bani Quraisy atau Bani kabilah, seluruh kabilah waktu itu dianggap mengkhianati sejarah keluarga, memutus kehormatan suku dan kehilangan posisi sosial. Ini yang paling penting. Jadi kalau sudah syahadat, langsung itu mereka menyebutnya disingkirkan. Maka Abu Talib konflik batin di situ antara mencintai beliau sebagai anak saudara, sementara hati cenderung pada agama yang lama. Struktur budaya menahannya, menghambatnya, mencegahnya. Maka Syekh Munir menyebutnya begitu. Tekanan peradaban jahiliyah atas fitrah manusia. Fitrah manusia itu apa? Tauhid. Ya? Dalam bahasa kita fitrah manusia itu tauhid. La ilaha illallah yang sudah terbawa, sudah tertanam sejak di alam roh. Itu menurut keyakinan kita. Karena Quran dalilnya 7:172 begitu. Tetapi tekanan peradaban boleh jadi fitrah itu tertindih. Tertindih bukan hilang, tetapi tertutupi oleh peradaban tadi. Oleh kemewahan, oleh segala macam. Nanti sekali lagi dalam pandangan Islam, nanti menjelang kematiannya fitrah itu akan muncul kembali. Akan muncul kembali lebih-lebih ketika ruhnya sudah Allah perlihatkan pada dia, ya, sudah Allah perlihatkan pada dia keadaan yang akan datang. Tapi hari ini sekali lagi kondisi ini dimentahkan oleh teknologi. Tidak sedikit tulisan-tulisan yang mendesakralisasi, mendelegitimasi tentang kematian, tentang kehidupan pasca kematian. Ada yang menyebut itu ilusi. Ketakutan kepada kondisi pasca mati itu ilusi, gak ada artinya, gak ada itu gitu. Itu semakin banyak tulisan-tulisan seperti ini di Facebook, di IG. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, anak-anak kita nanti ketika dewasa, pada saat masih kecil dia kosong akidah dan pemahaman, ketika dewasa dia membaca tulisan-tulisan seperti ini, kira-kira akidah masih bertahan kan? Itu khawatirnya kita harus itu. Jangan sampai anak-anak kita lepas akidah hanya karena tadi dari nol, dari kecil nol atau kurang, ketika dewasa membaca banyak kayak gitu muncul keraguan. Aduh, naudzubillah, itu sangat berbahaya ya. Bapak Ibu, itu yang kedua, Syekh Munir. Yang ketiga, Said Qutb. Beliau menyebutnya jahiliyah bukan sekedar penyembahan berhala, tapi keterikatan kepada sistem selain Allah pun masuk kategori jahiliyah. Jadi sistem pun sama. Kalau sistemnya bertentangan dengan tauhid, sistemnya bertentangan dengan azas Quran, maka otomatis namanya jahiliyah. Secara konsep ya. Jadi bukan semata-mata menyembah batunya, tidak. Dalam hal ini Abu Talib katanya secara moral mulia sekali. Tadi aku mencintaimu, aku menyukai nasihatmu dan seterusnya. Bahkan siap menolong. Tetapi belum bisa melakukan mufassalah. Mufassalah itu tadi keterputusan ikatan dengan tradisi lama. Saya yakin kamu benar. Saya tahu kamu baik bla bla bla. Tapi nggak mungkin saya ikut
Itu namanya belum mufassalah, belum terputus. Atau kalau pakai bahasa Katon Bagaskara, tidak bisa ke lain hati. Gitu. Jangan rindu, rindu itu berat, pret gitu kira-kira. Itu ungkapan-ungkapan yang menggambarkan seperti tadi. Padahal tauhid menuntut pembebasan eksistensial sepenuhnya. Keberadaan kita harus total kepada Allah. Nah inilah yang kemudian Bapak Ibu sering kita baca ya. Raditu billahi. Nah itu. Jadi kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu menggambarkan totalitas eksistensial kita kepada Allah, Rasul dan Islam. Tidak boleh tadi. Iya sih, emang Islam itu ya bagus begini. Terus kenapa tuh? Ya masalahnya saya kan gitu. Kalau masih tapi kan jangan pakai tapi, lebih baik pakai tape, dikasih kinca, dikasih kelapa. Enak namanya colenak. Gitu. Baik, seseorang tidak cukup hanya dengan mengagumi Islam tadi. Ada penulis barat yang begini, mengagumi Islam, tapi ya belum masuk. Misalnya yang sekarang bukunya sedang ramai, Leslie Hazelton, itu sama, kagum dengan Islam, tapi gak bisa masuk Islam. Kenapa? Ada penghalang-penghalang tadi, belum mufassalah. Begitu pula banyak tokoh lainnya, Islam itu luar biasa, Quran itu luar biasa, tapi belum terlepas dari kungkungan keterpenjaraan akidah yang lama atau kepentingan tertentu ya. Tidak cukup dengan mencintai Nabi SAW, tidak cukup dengan menyerahkan loyalitas tertinggi, makanya harusnya begitu. Maka dalam perspektif Sayyid Qutb, kasus Abu Talib ini menggambarkan manusia yang kalah oleh ikatan sosial jahiliyah. Belum lepas gitu Pak. Takut namanya tidak disebut lagi, takut berpengaruh pada aspek ekonomi mungkin, banyaklah takut-takutnya. Itu. Yang kemudian Syekh Al-Ghazali, bukan Imam Abu Hamid ya, tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau menyebut bahwa Abu Talib betapapun tidak bersahadat, kata beliau, tapi bukan musuh juga. Bahkan termasuk pelindung terbesar pada fase awal. Ya, Allah sudah memberi skenario seperti itu ya. Abu Talib tidak bersahadat, tetapi memberikan pembelaan yang maksimal tadi kan Pak. Sedemikian rupa gitu. Nah di situ menunjukkan bahwa Abu Talib punya kontribusi, hanya saja memang tadi belum mufassalah ya, tidak lepas, tidak mampu, tidak sanggup melepaskan diri dari ikatan yang lama. Itu persoalannya. Bahkan sampai Rasulullah SAW meminta tolong paman Ishad, alih-alih atau jangankan Allah mengabulkan, malah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Di sini Bapak Ibu mahal sekali, sangat mahal ya, berkaitan dengan hidayah ini. Jadi fitrah manusia bisa sangat mulia meskipun belum sampai kepada iman yang sempurna. Mungkin manusia mulia di hadapan orang, mungkin, tetapi iman yang sempurna belum tentu. Maka supaya iman yang sempurna hingga akhir hayat, proses awal. Dalam bahasa Ibnu Athaillah saya kaitkan begini Pak. Kita semua ingin husnul khotimah ya, ingin baik ujungnya. Sementara kata Rasul, bukti bahwa seseorang itu amalnya baik, selain masalah niat, juga di ujungnya seperti apa nanti. Innamal a'malu bin niat ada, tapi juga ada innamal a'malu bil khawatim. Sungguh perbuatan itu bergantung niatnya ada, tapi juga sungguh amal yang benar itu buktinya di mana? Di akhir. Di sini Pak. 3. Husnul ahwal
awalnya harus baik rohaninya, husnul a'mal, amalnya juga baik. Nah, ujungnya husnul khotimah. Jadi husnul ahwal, husnul a'mal, husnul khatimah. Sekarang kita harus menjaga terus yang kedua ini. Husnul a'mal sambil terus berbenah husnul ahwal di awal. Apa makna filosofisnya? Terkait dengan kasus ini, makna filosofisnya pertama, manusia bisa mengenal kebenaran, bisa mengetahui bahwa itu benar, tetapi belum tentu sanggup mengikutinya. Apalagi kalau berkaitan dengan tadi konflik kepentingan, ya, antara, gimana ya, saya takut ini, ya gitu. Dia takutnya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan duniawi, Pak. Mungkin nama besar tadi, mungkin posisi atau kedudukan, mungkin jabatan, mungkin karir, dan seterusnya. Saya ambil contoh yang terkemuka. Bapak Ibu tahu nama Heraklius, ya, kaisar Romawi yang sangat terkenal dan juga kepandaiannya luar biasa. Suatu ketika terjadi dialog dengan Abu Sufyan. Ini mungkin nanti diungkap pada waktunya ya. Mengapa Abu Sufyan melakukan dialog? Karena Abu Sufyan waktu itu melihat begini. Orang yang tahu mengenai seseorang nabi adalah Heraklius. Di sisi lain Rasulullah SAW dalam pandangan dia tidak mengikuti agama Kristen, tapi membawa agama baru. Nah itu yang ditanyakan. Dialoglah dia ke sana. Intinya terjadi dialog panjang, Pak. Hadisnya juga panjang. Ketika Abu Sufyan menerangkan bahwa orang yang mengaku nabi itu bapaknya sudah tidak punya alias sudah tidak ada alias meninggal, apa kata Heraklius? Memang begitu nabi akhir zaman itu. Ketika beliau dikatakan yatim, memang begitu. Ketika dikatakan bahwa beliau tidak menerima sodako kecuali hadiah, memang begitu. Jadi semua yang diterangkan oleh Abu Sufyan dibenarkan oleh Heraklius. Artinya Heraklius seperti ini, mengenal kebenaran. Tapi apakah poin keduanya mampu sanggup mengikuti kebenaran itu? Tidak. Sebab apa? Ketika selesai dialog itu beberapa waktu, ada salah satu punggawa yang bertanya, lalu kenapa Anda tidak mengikuti agama itu, Tuan? Jawabannya Bapak, kalau saya mengikuti dia, ini kekuasaan nanti diambil orang. Nah gitu. Jadi ketakutannya pada konflik kepentingan lagi. Masya Allah. Di sini Pak, bersyukurlah Bapak Ibu saya, kita semua ada di sini ya. Ada dalam konteks hidayah tadi. Karena sangat mahal itu untuk mengikutinya. Kalau membenarkan mungkin bisa. Tapi mengakui kebenaran, mengenali kebenaran, belum tentu mengikutinya. Maka dalam doa kan sering ya, Allahumma arinal haqqa haqqan. Nggak cukup itu, ada yang kedua, warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu benar dan beri kami kemampuan untuk mengikutinya. Jadi warzuqna tiba'ah itu, Pak. Hari ini saya kira semua orang di atas sana, pejabat penting itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sudah, aduh nanti kalau saya ikut, posisi saya ini gimana? Nah itu perang batin ya. Banyak manusia memahami, mengagumi, bahkan membela kebenaran, tetapi tidak mampu meninggalkan zona nyaman tadi. Zona basah ya. Orang dulu menyebutnya zona basah kan. Sebab kalau mengikuti ini, aduh rasanya gimana, takut miskin, takut macam-macam. Identitas lama, tekanan sosial, tidak mampu itu. Rasanya pusing kalau, Masya Allah. Itu karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua,
Tradisi bisa menjadi penjara psikologis kalau kita tidak mengokohkan tauhid. Anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi din Abdul Muttalib. Ucapan Abu Talib tadi, tapi saya nggak bisa Muhammad, wahai anak saudaraku, pamanmu ini nggak bisa meninggalkan, melepaskan dari agama Abdul Muttalib, nggak bisa. Ini berarti loyalitas kepada leluhur, identitas keluarga, memori kolektif sedemikian kuat, sehingga sulit tercabut dari situ. Biasanya takut-takut seperti ini kan, takut hilang identitasnya sebagai orang yang apa gitu ya, takut diasingkan orang, takut keluar dari sejarah sosial, nanti saya dikucilkan dari masyarakat dan sebagainya, hanya karena syahadat. Itulah betapa mahal ya. Yang ketiga, cinta tidak selalu berarti hidayah. Tidak sedikit orang yang punya cinta tapi hidayahnya tidak masuk-masuk. Meskipun ujungnya balik lagi ke fitrah tadi Pak. Fitrahnya akan membutuhkan itu. Abu Talib mencintai beliau. Tadi mengatakan bahwa yang beliau sampaikan itu benar. Ada manfaatnya, bagus, baik dan seterusnya. Tetapi cinta personal saja tidak cukup tanpa tunduk, iman, menerima tauhid. Ketiga unsur ini sulit dipisah Pak. Menerima tauhid harus, berarti meyakini la ilaha illallah. Itu namanya menerima tauhid. Kalau sudah menerima tauhid, pasti tunduk. Aslama di situ. Tunduknya apa? Ya tadi, tunduknya berupa meninggalkan tradisi yang lama, melaksanakan perintah Allah. Itu namanya aslama. Tidak mungkin tidak melakukan itu. Nah, pelajaran yang sangat berharga itu, hidayah adalah karunia Allah. Tetapi juga ikhtiar kita untuk menjemputnya. Tidak bisa kita katakan saya begini ya karena saya belum mendapatkan hidayah. Sementara yang bersangkutan masih menutup diri, Pak. Itu tadi riwayatnya. Surat 2856 yang terkenal itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Itu respon Allah terhadap beliau yang berharap sekali. Sama saya kira ya, cuman beda kalimat saja. Kalau Nabi Nuh yang sudah kita sering dengar sampai mohon kepada Allah, ya Allah, innahu, sungguh dia itu anakku ya Allah. Itu permohonan Nuh kepada Allah terkait dengan anaknya. Kan anaknya Kanaan tetap tidak mau ikut. Tolong ya Allah, dia itu anakku. Eksplisit tuh. Memohon kepada Allah, memohon janji Allah itu terwujud bahwa dia itu anakku. Intinya tolong dong selamatkan ya Allah. Jawabannya innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Sebuah jawaban yang menohok, mengguncang batin Nuh. Duh, gitu kan. Pasti karena cintanya pada anaknya ingin selamat. Sekarang sama. Rasulullah SAW berikhtiar semaksimal mungkin, tolong paman ishad. Itu sedang diriung Pak, oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, diriung. Jadi terjadi perang opini di situ untuk tanda kutip menggarap Abu Talib. Abu Jahal mengatakan jangan ikuti dia. Sementara Rasul tolong paman syahadatlah, nggak bisa. Nah disitulah ya Allah akhirnya turun tadi innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai sekalipun. Esensinya sama ya, menolak pemberian hidayah kepada orang yang menutup diri. Kalimatnya berbeda. Kalau Nuh innahu laisa min ahlik. Kalau beliau innaka la tahdi man ahbabta. Maka beliau tugasnya apa?
mudzakir, innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Selesai. Tugas beliau mengarahkan, memberi penjelasan, menyampaikan bukti dan seterusnya. Sekarang saya kaitkan dengan mengintegrasikan dengan ilmu modern, sainsnya. Fenomena Abu Talib menurut psikologi sosial ada istilah yang disebut dengan preservasi identitas. Preservasi identitas itu menggambarkan adanya kecenderungan kuat seseorang karena merasa nyaman dengan itu, sudah merasa nikmat, sudah merasa enjoy, sulit untuk beralih tadi. Jadi lebih baik mempertahankan identitas kelompoknya yang lama meski bertentangan dengan nurani, dengan faktanya, dengan nurani. Jadi seumur hidup orang yang mengalami preservasi identitas itu mengalami konflik batin sebetulnya, nggak tenang dia. Seumur hidupnya, sebab batinnya mengatakan itu benar sih sebetulnya ya, tapi gimana ya, nggak nyaman dia Pak. Itu namanya preservasi identitas ya. Jadi konflik antara keyakinan moral yang tahu bahwa itu benar, tapi di sisi lain, tapi kalau saya ikut orang, apa kata orang nih? Apa kata dunia? Itu preservasi Pak. Di situ orang ini nggak akan pernah mengalami kenikmatan hidup tenang. Sebab batinnya selalu berkecamuk antara benar yang dia yakini tapi sulit mengikuti. Masya Allah ya. Yang berikutnya, fenomena ini terjadi hari ini kan, bisa aspek politik, ideologi, fanatisme kelompok dan seterusnya. Tapi biasanya kalau orang ujungnya jebol kuat maka lepas gitu. Banyak tuh gambaran-gambaran. Maka kembali lagi, Islam mengajak kita untuk betul-betul ridho lewat hadis. Ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ridho itu menggambarkan hilangnya insting preservasi identitas total kepada Allah. Tidak ada lagi konflik batin, tidak takut kepada apapun selain Allah. Tidak takut kehilangan nama, tidak takut hal-hal yang duniawi. Di situ yang sulit ya. Yang pertama psikologi sosial, yang kedua sisi neuroscience, ilmu yang berkaitan dengan saraf. Riset neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia itu sangat sensitif terhadap penerimaan kelompok. Jadi kalau kehadiran dia diterima, rasa-rasanya langsung nyaman. Loyalitas sosial, identitas kolektif. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang bangga disebut alumni ini. Itu karena identitas kolektif, Pak. Jadi kalau ada orang alumni perguruan tinggi tapi tidak pernah mau menampilkan ijazahnya, itu berarti tidak bangga Pak. Orang kalau bangga, saya UGM gitu loh. Ini saya ITB, nih buktinya. Ini mah saya UGM, mana ijazahnya? Pokoknya ayah we. Enggak bisa begitu. Berarti pecah tuh Pak. Yang bersangkutan mengalami apa yang disebut split personality, pecah dia. Bangga harusnya, tapi takut ketahuan. Jadi udahlah, nggak usah bangga-banggaan. Akibatnya orang lain diundang ketika alumni, beneran ini enggak, kan jadi masalah Pak. Jadi secara psikologis, neuroscience ya, saraf itu otak bekerja. Ada penerimaan kelompok, dia langsung nyaman sekali. Oh Pak, ini Pak, masuk Pak, silakan. Oh, akrab di situ Pak. Terjadi namanya social bonding. Ikatan sosialnya kuat. Loyalitas sosial muncul, termasuk identitas. Makanya dibuktikan lewat apa biasanya? Lewat sarimbit, seragam. Seragam apa? Baju. Itu antara lain contohnya ya. Penolakan terhadap tradisi leluhur
atau istiadat dapat memicu kecemasan eksistensial. Keberadaan dianya ke dia sendiri, wah ini bahaya ini. Nanti dia bisa mengangkangi wibawaku, bisa mengalahkan popularitasku. Itu Pak, cemas dia. Nah ketika sudah ujungnya apa? Hasud. Maka kalau sudah sampai level hasad atau dengki, dia akan menggunakan cara apapun supaya tidak ada orang nomor 2. Dia ingin seperti kecap number 1. Selalu ada nggak Bu? Kecap nomor 2? Nggak ada. Semua kecap nomor 1. Sama seperti ini. Dia tidak mau ada nomor 2. Dia ingin selalu number 1 gitu. Makanya cemas dia. Rasa hilang diri kuat. Tekanan psikologis semakin menjadi-jadi. Akibatnya sekali lagi hidup nggak tenang. Hidup tidak nyaman. Karena ada faktor eksternal yang selalu membelenggunya. Jadi itu aspek neuroscience Pak. Dan kita mungkin suatu ketika pernah merasakan kalau tidak menguatkan sisi tauhid ya. Yang kedua, yang ketiga adalah aspek sosiologi perubahan peradaban. Sirah ini di mana Abu Talib responnya berbeda dengan Abu Lahab, menunjukkan perubahan besar tidak hanya melawan ide, tapi juga melawan struktur sosial. Ini yang paling berat Pak. Kalau melawan ide mungkin belum terlihat, tapi kalau sudah ada upaya mengubah tatanan sosial, lalu sekali lagi ya ada orang yang kepentingannya terganggu, pasti dihalangi. Dimanapun itu ya, dimanapun. Maka jangan kaget kalau film-film dulu kan begitu. Misalnya ada dukun. Dukun itu punya pengaruh kuat. Lalu ada orang soleh yang baru datang pindahan, aktif di masjid, mulai muncul namanya terkenal, lalu ingin dijadikan kepala desa. Dukun yang tadi terima nggak Pak? Gitu. Dukun bertindak, betul. Kenapa? Nggak mau kalah dia. Wah ini bahaya ini ustadz ini nih. Difitnah, segala macam. Mungkin disuruh bayar orang kan? Bayar orang supaya hentikan dia. Ya buzzer-buzzer dilibatkan dengan satu tujuan, mencidrai orang itu, hancurkan nama baiknya. Kalau perlu apa kakmu? Ya gitulah pokoknya. Kalau perlu itu hal biasa. Makanya di dalam surat Al-Falaq ada kalimat wa min syarri hasidin. Nah, kalau orang sudah hasad, muncul hasadnya menguat, udah gelaplah mata hatinya, lalu sewa orang dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu para Bapak ya. Tauhid bukan sekedar perubahan ritual seremonial, bukan, tapi harus melakukan pembongkaran struktur jahiliyah. Itu tauhid. Redefinisi loyalitas kepada siapa. Kenapa perlu redefinisi? Supaya tidak keliru tadi. Makanya nanti ada konsep al-wala wal baro. Loyal kepada siapa, lepas diri kepada siapa. Karena itu resistensi perlawanannya semakin keras. Kalau misalnya ada orang yang reformis ingin melakukan perubahan di tempat itu. Saya kira Bapak Ibu nggak lupa lah ya, tahun 98 Amin Rais dan seterusnya, itu dalam rangka ini sebetulnya Pak. Sama seperti itu ya, menggambarkan. Baik, saya tutup dengan nilai-nilainya. Dakwah membutuhkan pelindung sosial pada fase awal. Maka dalam konteks hari ini, setiap warga muslim harusnya siap menjadi pelindung dakwah itu. Tidak semua pembela dakwah adalah mukmin, betul. Hari ini pun sama. Tidak semua pembela Palestina muslim kan? Kan Belanda tidak semua muslim, tidak sedikit yang ateis. Tapi ketika mereka demo, Masya Allah, ribuan orang membela Palestina. Termasuk yang belakangan rame,
pemain Spanyol membawa bendera Palestina, terus FIFA protes, apa kata Perdana Menteri Spanyol? Membela, Pak. Jadi sekarang rame nih FIFA dengan Perdana Menteri Spanyol tuh. Rame juga. Ini sebagai pemimpin negara itu membela pemainnya. Sementara FIFA tidak mau. Saudara, itu menggambarkan bahwa ada pembela. Akhlak Nabi SAW membuat bahkan non muslim rela membelanya. Komitmennya tadi ya. Hidayah tidak identik atau tidak sama dengan kecintaan emosional. Cinta emosional mungkin, tapi belum tentu memberikan hidayah, kecuali betul-betul terbuka. Hidayah itu tradisi dapat menjadi penghalang atau penghambat terbesar menuju kebenaran al-haq. Ini yang nanti disebut dengan at-taqlid itu apa? Nah, kita berikhtiar menjadi orang yang yukhlisun, ikhlas, kemudian yumayizun, melakukan pemilahan, lalu yukhazun, mengambil keputusan. Jadi ikhlas, menganalisis, memilah, memilih, dan mengambil keputusan. Tauhid menuntut keberanian eksistensial. Jangan takut jangan FOMO lah, Pak. Bapak Ibu jangan terjebak seperti anak-anak muda, FOMO. Tahu FOMO, Bu? Fear of missing out. Jadi orang yang FOMO itu apa? Orang yang takut masuk kategori gaptek lu, ketinggalan zaman lu, itu namanya FOMO. Karena takut disebut FOMO, tidak beredar yang sekarang masyhur, lalu orang itu melakukan segala hal yang tadi. Ingin terkenal terus, itu namanya semacam kalau bahasa politik post power syndrome. Mirip sebetulnya itu antara FOMO dengan post power syndrome. Tidak ingin hilang kekuasaannya, kemasyhurannya, dan seterusnya. Itu FOMO namanya. Berarti orang seperti ini masih lemah eksistensial dari sisi tauhid. Terakhir, Islam menghargai jasa manusia secara objektif dan adil. Artinya betapapun orang itu belum syahadat, tetapi tetap dihargai. Hanya saja kebaikan dia ya sebatas di dunia saja, tidak sampai di akhirat. Tapi kalau orang itu bersyahadat, baru dunia akhirat mendapatkan nilai. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa belajar dari bagaimana dua sosok yang berbeda sikap, pandangan, dan tindakan, meskipun sama-sama satu darah, kakak beradik kandung, yakni Abu Talib dan Abu Lahab. Yang tidak ada Abu Janda, belum ada waktu itu. Barakallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.